membuka kesadaran, ya, membuka pemahaman, dan yang diharapkan sebenarnya kalau kita bicara pemberdayaan, khususnya pada kelompok-kelompok yang memang secara power itu sebelum ada pemberdayaan ini lemah gitu ya. Nah, maka perlu juga dibentuk atau dibuka yang namanya kesadaran kritis. Kita bisa bayangkan kalau Anda tuh nggak suka dengan sesuatu, terus saya tuh demonya sendirian gitu. Itu kan pasti jadi powernya lemah kan gitu kan, suaranya lemah. Ya siapa ini gitu ya. Terus tapi beda kalau kemudian kita demonya rame-rame nih. Biasanya kan makin besar kan makin bisa terdengar. Yang penting harus kita pahami dari power itu adalah pengaruh sebetulnya gitu ya. Ketika saya punya power besar, artinya saya punya pengaruh besar. Ya memang ya kan sebenarnya tugas pemerintah adalah mensejahterakan semua warganya gitu. Kenapa kita dengar istilah kesejahteraan sosial gitu ya, atau keadilan sosial? Iya betul. Karena pada dasarnya memang ya semua orang perlu untuk dibuat, bahkan harus gitu ya kalau kita melihat pemerintah untuk sejahtera ya. Pendidikan bisa dilihat sebagai satu bentuk pemberdayaan karena pendidikan itu kan pada dasarnya adalah membangun kesadaran, ya, awareness gitu ya. Dan pendidikan baik yang sifatnya formal itu kan pada dasarnya membuka pemahaman sekaligus kesadaran. Kemarin kan bisa lihat gitu ya, masyarakat terus anak-anaknya pergi sekolah gitu ya, harus tadi bergelantungan gitu ya, harus kemudian misalnya menempuh cara-cara yang berbahaya. Karena apa tadi? Hal yang basic gitu ya, akses yang memadai dan aman itu nggak disediakan. Yang diem-diem aja kita colek nih. Gimana cara nyoleknya kan kemudian harus dengan cara-cara yang bisa nanti membuat yang dicolek terus jadi oh ya ya, ada sesuatu yang kemudian tidak saya jalankan, tidak saya lakukan. Ya sebenarnya kita bisa lihat kadang-kadang proses di mana terlihat seperti ada partisipasi itu sifatnya prosedural gitu ya, dan belum tentu kemudian orang-orang yang di dalam itu tadi ya terlibat karena tadi adanya pemahaman atau kesadaran kritis gitu. Nah, yang penting adalah membangun yang namanya participatory skills, keterampilan untuk bisa berpartisipasi. Nah, karena kemudian yang penting dari setelah orang berdaya adalah dia tahu bagaimana caranya berpartisipasi, terutama bicara tentang pengambilan keputusan, ya, proses-proses pengambilan keputusan yang kemudian akan mempengaruhi dirinya, yang akan mempengaruhi hidupnya, yang akan mempengaruhi kelompoknya atau komunitasnya. Halo semuanya, kembali lagi di talk show Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada Mas Diki Pelupesi. Halo Dinda. Halo Mas. Kita akan membahas mengenai pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sebelumnya saya penasaran nih Mas Diki udah berapa lama ngajar di Psiko? Ngajar di psikologi dari sejak jadi asisten, ya, setelah lulus itu berarti tahun ini 21 tahun. Udah lama ya? Iya, iya. Ngajar apa aja Mas? Banyak, tapi kebanyakan itu di area yang sifatnya sosial dan komunitas. Jadi ada psikologi sosial, psikologi perdamaian, lalu psikologi komunitas yang akan banyak kita bahas, bagian dari topik-topik di psikologi komunitas gitu. Terus psikologi lintas budaya gitu. Banyak sih sebetulnya gitu ya. Kan kita bakal bahas komunitas nih Mas. Kalau di psikologi komunitas tuh sebenarnya bahasannya tuh banyaknya di mana sih Mas? Ya, jadi kalau dari namanya nih, psikologi komunitas. Jadi psikologinya komunitas. Kan biasanya kalau psikologi itu kan kita bicara individu atau paling banter kelompok lah gitu ya. Nah, kalau komunitas kan bisa dibilang dia bentuknya atau ukurannya itu lebih besar dari sekedar kelompok gitu ya. Dan ya jadi bagaimana komunitas itu memiliki mekanisme, memiliki proses yang kemudian ditinjau dari sudut psikologi, terutama kemudian ya komunitas itu kan sebetulnya disusun oleh orang-orang, oleh individu-individu. Nah, tetapi mereka tidak dilihat sebagai individu, tetapi sebagai satu kesatuan yang membentuk, kita menyebutnya kolektif, ya, kolektif form yang kemudian kita sebut sebagai komunitas. Nah, psikologi komunitas ya intinya yaitu tadi psikologinya bentuk
kolektif manusia gitu. Kita akan mulai dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu apa sih, Mas? Ya, jadi kalau ya kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia kan pemberdayaan. Tapi kalau dalam sebutan bahasa Inggrisnya kan empowerment. Nah, sebenarnya kata kuncinya itu di kata power. Yang kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu kita terjemahkan menjadi berdaya gitu ya. Jadi intinya adalah kita melihat bagaimana komunitas itu bisa berdaya, apa yang membuatnya bisa berdaya, dan kalaupun kemudian ada komunitas yang tidak berdaya atau powernya kurang, bagaimana kemudian bisa dibangkitkan, bisa didorong, bisa difasilitasi supaya dia bisa berdaya, begitu, memiliki power lah gitu. Nah, komunitas ini kan saya bingung nih gitu. Kalau misalnya kayak pemberdayaan perempuan, apakah perempuan itu adalah suatu komunitas, misalnya satu lingkungan aja, atau komunitas itu juga bisa ya di seluruh Indonesia ada komunitas perempuan kayak gitu? Ya, jadi berarti itu soal definisi komunitas ya. Memang kemudian komunitas itu bisa yang sangat kecil gitu ya. Misalnya kita bayangkan kita tinggal di satu lingkungan lingkungan di mana kita tinggal ya. Jadi komunitas itu bisa memang ya seperti kalau dalam konteks kita komunitas dalam lingkungan RT gitu ya. Tetapi komunitas itu juga bisa dilihat yang lebih besar, lebih makro, yang kita sebut sebagai negara bahkan. Jadi dan itu ada bukunya, ada ahlinya yang membahas bahwa negara, dan bahkan dari tokoh tersebut namanya Benedict Anderson itu dia mengambil contoh Indonesia yang kemudian disebutnya sebagai imagine community gitu. Jadi negara pun bisa dilihat sebagai satu komunitas yang besar sekali gitu. Dan artinya ya bisa itu ditinjau aspek psikologi dari komunitas yang sangat kecil sampai komunitas yang besar yang kemudian kita sebut negara gitu. Oke. Nah, tadi kan saya udah sempat nyebut ya pemberdayaan perempuan gitu. Pemberdayaan perempuan ini sudah lama sekali gitu betul. Ya. Nah, kita bisa lihat misalnya dari contoh istilah pemberdayaan perempuan. Nah, perempuan di sini menunjuk atau merujuk pada kolektivitas, ya. Jadi kan tadi saya juga di awal menyebutkan bahwa psikologi komunitas itu melihat komunitas sebagai satu kolektivitas. Nah, jadi kalau kata pemberdayaan perempuan, perempuan di sini merujuk pada kolektivitas perempuan-perempuan, gitu. Nah, jadi kalau pemberdayaan perempuan adalah bagaimana kemudian perempuan-perempuan yang tidak tunggal tetapi sebagai satu kolektivitas itu dimampukan, diberdayakan, atau kalau misalnya dalam kondisi bahwa katakanlah dalam satu situasi entah atau mungkin juga di satu masyarakat ada kolektivitas perempuan yang kurang berdaya gitu ya, kurang memiliki power, itu kemudian bisa diberdayakan supaya kemudian dia punya kekuatan, dia bisa punya pengaruh ya, karena kemudian sebenarnya power di sini tidak harus dalam pengertian power yang sifatnya fisik atau power itu yang sifatnya politik gitu ya atau politis, tetapi power yang di sini menunjukkan bahwa orang atau satu kolektivitas itu punya pengaruh atau memiliki pengaruh untuk kemudian dia bisa menentukan arah hidupnya, menentukan kebahagiaannya bersama-sama, menentukan kesejahteraannya bersama-sama, atau dalam misalnya konteks yang kita bahas pemberdayaan perempuan, katakanlah kemudian sebagai satu kolektivitas perempuan kurang mendapatkan dukungan atau haknya. Nah, berarti pemberdayaan perempuan adalah bagaimana proses-proses ini mendukung perempuan sebagai kolektivitas bisa kemudian terpenuhi atau dipenuhi haknya, dan dia makin berdaya dan dia makin bisa menentukan arah hidupnya, arah dirinya, dan kemudian ya bisa kemudian makin bahagia, makin sejahtera gitu. Oke, tadi ada pemberdayaan perempuan gitu kan. Sekarang bentuk pemberdayaan di Indonesia nih apa sih Mas gitu yang masih perlu? Iya. Nah, sebenarnya kata pemberdayaan itu relatif netral ya. Artinya pemberdayaan itu bisa kemudian bicara dalam konteks yang sifatnya individual, artinya pemberdayaan individual, ada kemudian pemberdayaan kelompok, ada kemudian pemberdayaan yang sifatnya komunitas, yang lebih kolektif gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita bicara dalam skop
psikologi komunitas itu kita memang bicaranya ya tadi di skup yang komunitas, di mana kemudian manusia hidup bersama dalam kolektivitas. Nah misalnya ambil contoh lah, di kota-kota besar itu kan biasanya ada kawasan kumuh gitu ya, atau orang biasa menyebutnya slum area gitu ya. Nah slum area itu kan biasanya dalam bayangan kita tempat yang kemudian di situ orang dari kelas sosioekonomi bawah gitu ya, terus artinya mereka struggle gitu ya untuk bisa mendapatkan akses atau terpenuhi hak-hak dasarnya gitu. Nah jadi kalau kita bayangkan pemberdayaan dalam konteks slum area atau orang-orang yang berada dalam slum area ini adalah bagaimana meskipun dalam kondisi mereka katakanlah secara sosioekonomi lemah gitu ya, tetapi kemudian mereka bisa kita dorong, kita mampukan supaya kemudian nanti mereka punya power sehingga kemudian mereka bisa menyuarakan suara mereka bahwa mereka perlu dibukakan akses atau mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar untuk hidup gitu ya, dan kemudian mereka diberikan skill bagaimana mereka mengexercise supaya bisa mereka berdaya, atau ketika mereka berdaya mereka terampil menggunakan power mereka gitu ya. Dan itu yang kemudian kita sebut bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi. Jadi harapannya pemberdayaan itu akan mendorong mereka bisa makin partisipatif dan mereka punya tadi mulai dari kesadaran bahwa mereka punya hak, mereka bisa menyuarakan apa yang menjadi suara mereka, apa yang menjadi perhatian mereka, concern mereka, sampai kemudian mereka tahu bagaimana caranya, mereka terampil bagaimana kemudian bisa menyuarakan suara-suara mereka itu, begitu. Berarti dulu tuh ada misalnya waria atau orang-orang tunawisma yeah. Gitu. Itu yang akhirnya mereka dibawa gitu sama pemerintah untuk dikasih pembelajaran gitu kan, jadi salon dan segala macam. Itu bentuk dari pemberdayaan. Ya itu bisa kita lihat sebagai satu bentuk pemberdayaan, karena kemudian intinya adalah orang kemudian tadi ya punya power, berdaya, dan mereka bisa mengendalikan hidup mereka. Mereka mau apa, mau kemana gitu, dan artinya mereka punya skills untuk bisa kemudian mereka punya power gitu ya untuk bisa berbuat dalam hidup mereka. Dan ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang kemudian ada dan dimiliki oleh setiap orang ya, karena kemudian ada kelompok-kelompok yang entah karena kemudian ibaratnya karena faktor turun temurun gitu ya, mereka kemudian lemah gitu ya, atau ada memang kelompok-kelompok yang secara sosial kemudian menjadi lemah, misalnya tadi disebut sebagai kelompok tunawisma atau tadi transgender gitu ya, karena kemudian ada konstruksi sosial di seputar isu tersebut sehingga mereka kemudian lemah lah gitu ya gitu. Dan lemah di sini bisa diartikan bahwa akses mereka terhadap hal-hal yang sifatnya mendasar dalam hidup itu memang aksesnya tertutup atau tidak terbuka buat mereka, dan itu bisa karena berbagai macam faktor, misalnya dalam contohnya soal kelompok transgender misalnya karena ada stigma akhirnya kemudian mereka juga terdiskriminasi. Nah, akibat dari diskriminasi mereka tidak punya akses. Nah, pemberdayaan itu adalah memampukan mereka untuk bisa mengakses hal-hal yang memang menjadi hak, hal-hal yang memang menjadi layanan yang seharusnya mereka terima sebagai warga, gitu. Berarti sebenarnya pendidikan sendiri adalah bentuk dari pemberdayaan masyarakat dong, Mas? Iya, pendidikan bisa dilihat sebagai satu bentuk pemberdayaan, karena pendidikan itu kan pada dasarnya adalah membangun kesadaran, ya, awareness gitu ya. Dan pendidikan baik yang sifatnya formal itu kan pada dasarnya membuka pemahaman sekaligus kesadaran. Nah, begitu juga pendidikan yang sifatnya informal atau non formal. Ya, jadi kalau kita bayangkan
pemberdayaan yang terjadi di komunitas, apalagi di komunitas yang sifatnya grassroots, mungkin kan kita bukan dengan cara mendidik mereka datang atau dibawa ke sekolah gitu ya, tapi dengan cara lain gitu ya, yang intinya adalah membuka kesadaran ya, membuka pemahaman, dan yang diharapkan sebenarnya kalau kita bicara pemberdayaan khususnya pada kelompok-kelompok yang memang secara power itu sebelum ada pemberdayaan ini lemah gitu ya. Nah, maka perlu juga dibentuk atau dibuka yang namanya kesadaran kritis, critical awareness ya. Apa yang dimaksud dengan critical awareness adalah bahwa misalnya mulai dari menyadari bahwa saya itu warga negara, saya punya hak ABC gitu ya, dan saya tidak bisa begitu saja taken for granted, ya udah saya nggak punya aksesnya, ya udah saya diem-diem aja gitu. Mereka kemudian bisa dibukakan kesadaran mereka, kesadaran kritis bahwa kita punya hak dan Anda bisa menuntut dan bisa kemudian tadi ya berperan, dan proses pemberdayaan adalah memberikan mereka skills bagaimana mereka bisa menyuarakan suara mereka supaya kemudian suara mereka didengar dan akhirnya hak-hak mereka bisa dipenuhi gitu. Saya pengen bahas tentang kesadaran kritis, tapi mungkin nanti dulu kali ya. Okay, sebenarnya kan pemberdayaan ini tadi banyak banget bentuknya, sistemnya sangat rumit gitu ya, gimana mereka bisa mendapatkan hak. Tapi tujuan utama dari pemberdayaan itu sebenarnya apa sih, Mas? Ya, tujuan utama dari pemberdayaan adalah sebenarnya membangun kesadaran kritis yang pertama gitu ya, bahwa orang tuh sadar bahwa misalnya ketika saya tidak punya power ya, selemah apapun saya tetap kemudian hak-hak dasar saya harus dipenuhi oleh negara, misalnya oleh pemerintah harus memberikan layanannya untuk kemudian saya bisa mengakses gitu. Nah, jadi tujuannya yang pertama adalah yang paling penting adalah membangun kesadaran, termasuk kemudian membangun kesadaran bahwa ada cara-cara yang bisa saya tempuh gitu ya gitu. Dan cara-cara ini kan bicara soal seseorang juga harus bisa tahu caranya gitu, dan artinya kemudian kita bicara tujuan yang kedua dari empowerment adalah sebetulnya yang penting adalah membangun yang namanya participatory skills, keterampilan untuk bisa berpartisipasi. Nah, karena kemudian yang penting dari setelah orang berdaya adalah dia tahu bagaimana caranya berpartisipasi, terutama bicara tentang pengambilan keputusan ya. Proses-proses pengambilan keputusan yang kemudian akan mempengaruhi dirinya, yang akan mempengaruhi hidupnya, yang akan mempengaruhi kelompoknya atau komunitasnya. Nah, itu kenapa pemberdayaan itu diperlukan gitu, karena kemudian setelah orang sadar, dia tahu bagaimana caranya ya untuk bisa menyuarakan, karena biasanya kan itu nggak cuma sekedar kita bersuara gitu, tapi memilih cara-cara atau strategi gitu ya. Dan itu bisa saja kemudian strategi itu bicara tentang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mungkin harus misalnya melakukan advokasi, melakukan kampanye, melakukan koalisi gitu ya dengan kelompok-kelompok lain, atau kemudian tadi ya terlibat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Artinya misalnya ya harus bisa mendekati yang kita sebut misalnya wakil rakyat gitu ya, karena mereka bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Nah, jadi selain tadi membangun kesadaran adalah tahu bagaimana caranya untuk bisa mengexercise, menggunakan power mereka dalam proses pengambilan keputusan yang seringkali kan bukan ada pada kita, tetapi kemudian ada memang secara sistem ada kelompok ada mekanismenya sendiri gitu, dan artinya ya diberikan pengetahuan, pemahaman, dan pada akhirnya skill bagaimana kemudian mereka bisa masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya contoh yang paling kecil adalah kalau tidak ada pemberdayaan, mungkin masyarakat tidak tahu bahwa mereka bisa menyuarakan suaranya misalnya lewat ketua RT-nya. Oh, bisa ya, Mas? Iya, misalnya gitu. Atau kemudian mereka yang mendorong, ayo gimana supaya kemudian di lingkungan saya ini, di kampung saya, di RT saya, kita bikin mekanisme rembuk bersama. Karena bisa jadi ya udah keputusan itu nggak melibatkan masyarakat gitu ya. Pokoknya keputusan itu langsung diketok, langsung dieksekusi tanpa misalnya mendengar suara-suara dari warga. Nah, jadi
kita perlu tahu gitu ya. Jadi bagian dari pemberdayaan itu adalah tadi selain tahu adalah orang tahu persis caranya gitu ya. Nah, caranya mungkin ya bukan hanya misalnya teriak dengarkan suara saya, misalnya ada cara-cara yang elegan gitu ya. Cara-cara seperti ya lewat rembuk bersama, musyawarah bersama, terus membuat sesuatu yang kemudian orang bisa tahu itu lahir dari proses yang sifatnya demokratik, yang partisipatoris gitu. Nah, jadi skill-skill ini penting dalam pemberdayaan tadi ya, yang saya sebut sebagai participatory skill. Skill bagaimana kemudian berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang juga kadang-kadang kan kompleks gitu ya. Misalnya ya nanti diketoknya di lembaga perwakilan rakyat gitu ya, mau itu levelnya di daerah ataupun pusat gitu ya, dan itu juga biasanya kan melibatkan eksekutif nih ya gitu, pimpinan daerah. Nah, lurah. Jadi ya lurah misalnya mulai dari tingkat yang paling bawah, lurah sampai mungkin camat, sampai bupati atau gubernur gitu, atau bahkan presiden gitu ya. Nah, jadi pemberdayaan sebenarnya pada akhirnya mendorong supaya warga itu bisa berpartisipasi secara efektif untuk kemudian menyuarakan, untuk kemudian mereka bisa punya pengaruh. Pengaruh ini digunakan supaya kemudian akses tadi ya, kebutuhan, akses terhadap pelayanan, lalu kemudian hal-hal yang memang dianggap penting untuk kemudian bisa dipenuhi atau mereka penuhi, itu bisa kemudian terwujud pada akhirnya. Dari tadi tuh kita bahas ada skill-skill gitu. Yeah. Skill apa aja sebenarnya Mas yang dibutuhkan? Ya, jadi yaitu tadi yang saya pertama sebut adalah skill berpikir kritis gitu ya. Dan ini mungkin kalau buat kita yang orang kampus gitu ya, yang orang sekolahan berpikir, kita udah punya bayangan gitu ya, berpikir kritis tuh begini. Tapi kemudian kita harus bayangkan bahwa soal berpikir kritis itu bukan hanya penting buat orang yang mengenyam pendidikan formal, apalagi pendidikan tinggi, tetapi juga sebenarnya buat masyarakat gitu ya. Terutama tadi berpikir kritis bahwa apa yang terjadi pada suatu komunitas itu kemudian bisa jadi karena yaitu tadi ya, mereka tidak punya kuasa atas hal tersebut, dan itu seolah-olah kemudian ya udah sesuatu yang harus ya diterima begitu saja gitu. Padahal ini mungkin ada sumber masalah gitu ya, yang kemudian harus mereka pikirkan bahwa ini sebetulnya tidak bisa diterima begitu saja gitu ya, tapi kemudian harus ada misalnya kemauan, ada keputusan bahwa memang akses itu diberikan. Ya misalnya contohnya anggap aja misalnya contohnya soal hak dasar atas pendidikan. Ya misalnya kalau kemudian kita pikir ya udah begitu aja lah, anak saya atau siapapun dalam keluarga saya itu bisa mengenyam pendidikan tuh ya tergantung saya punya uang atau tidak misalnya. Padahal itu kan bukan masalah uang, bukan masalah uang, tapi hak dasar yang harus dipenuhi oleh siapa ya? Oleh negara, oleh pemerintah gitu ya. Negara harus bisa menyediakan pendidikan yang bisa diakses, yang murah, yang terjangkau. Kalau misalnya tidak dengan pikiran tadi kritis gitu ya, mungkin ya udah kita berpikir kalau saya nggak punya uang saya nggak bisa sekolah. Padahal itu harusnya kemudian dipenuhi oleh negara. Misalnya itu contoh ya gitu. Misalnya hak dasar atas air misalnya gitu ya. Mungkin ada daerah-daerah yang kemudian air sulit, terus ya mungkin dari pemerintah mungkin ya udahlah gitu ya, apalagi kemudian kalau kita bicara dalam konteks masyarakat yang terpinggirkan gitu ya, mungkin perhatiannya tidak besar bahwa itu adalah hak dasar dan itu harus dipenuhi gitu ya. Dan mungkin pada saat yang sama masyarakatnya tidak tahu bahwa itu hak yang harus dipenuhi oleh negara misalnya gitu. Nah, kembali lagi kalau pertanyaan skill apa tadi, skill berpikir kritis, bahwa ini sesuatu yang kemudian jadi hak gitu ya, tapi hak itu juga memang harus juga diperjuangkan gitu. Nah, jadi siapapun misalnya yang melakukan upaya pemberdayaan ya adalah tadi membangun kesadaran kritis ini. Nah, skill yang kedua adalah tadi skill untuk bisa berpartisipasi gitu. Karena mungkin gini, oke, saya merasa hak saya belum terpenuhi misalnya gitu ya. Tapi mungkin tadi ya saya nggak tahu gimana caranya gitu ya. Selama ini ya kita harus ya terima aja, diam-diam aja gitu. Nah, setelah kemudian orang bisa berpikir kritis bahwa ini adalah hak harus dipenuhi gitu ya. Tapi terus ternyata mereka yang
seharusnya memenuhi hak itu diam-diam aja gitu. Diberi pemahaman gimana cara yang diam-diam aja kita colek nih. Gimana cara nyoleknya kan kemudian harus dengan cara-cara yang bisa nanti membuat yang dicolek terus jadi oh ya ada sesuatu yang kemudian tidak saya jalankan, tidak saya lakukan sehingga ada yang tidak terpenuhi haknya gitu. Nah, sehingga kemudian karena dicolek ya tentu kemudian tadi ya diajari cara nyoleknya gimana gitu ya. Sekedar berteriak gitu ya. Tapi misalnya ya berteriak oke, menyuarakan oke, tapi ada cara-cara lain yang mungkin bisa ditempuh, dilakukan gitu ya. Misalnya tadi lakukan rembuk warga untuk kemudian menyatukan visi gitu ya. Terus dari situ kemudian merumuskan langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu. Kalau zaman sekarang itu seringnya petisi ya, Mas? Ya, nah menurut saya itu satu contoh gitu ya, bahwa petisi itu adalah output dari ketika kesadaran kritis itu sudah terbangun. Menginisiasi petisi atau melakukan petisi itu adalah satu bentuk dari partisipasi gitu. Nah, tadi kan untuk tahu bahwa kita bisa loh menginisiasi petisi. Nah, itu yang saya sebut sebagai participatory skills gitu. Oh, oke. Ya. Jadi pemberdayaan dan partisipasi ini sangat berkaitan erat. Sangat berkaitan. Ya, pemberdayaan ini kemudian harus bisa didorong menjadi satu bentuk partisipasi. Nah, partisipasi ini tadi tujuannya supaya kemudian yang menjadi kebutuhan, yang menjadi concern, yang menjadi problem itu kemudian bisa ditemukan solusinya gitu. Karena kadang-kadang kan juga satu masalah itu terjadi karena kemudian sesuatu yang kemudian di luar kuasa satu komunitas gitu ya gitu. Misalnya contohnya adalah masalah akses ke satu desa, satu kampung gitu ya gitu. Kan itu harus ada anggaran ya. Harus ada kemudian pekerjaan konstruksi bikin jalannya gitu ya gitu. Nah, tentu kita nggak bisa mengandalkan semata-mata masyarakat, terus masyarakat butuh jalan terus kita suruh mereka berdaya tapi mereka yang bangun jalannya sendiri, itu bisa saja. Tapi kan kemudian kita tahu ternyata ini misalnya bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah misalnya gitu. Nah, berarti kan kita ngajarin gimana caranya mereka menyuarakan suara ini ke pemerintah supaya kemudian tadi akses jalan itu bisa dibuka buat mereka. Tapi akses jalan itu termasuk pemberdayaan sih, Mas. Karena saya ngelihat ada banyak video-video anak gelantungan di jalan demi bisa sekolah. Persis. Nah, itu kan ya kita kemarin kan bisa lihat gitu ya, masyarakat terus anak-anaknya pergi sekolah gitu ya. Harus tadi bergelantungan gitu ya, harus kemudian misalnya menempuh cara-cara yang berbahaya. Karena apa tadi? Hal yang basic gitu ya, akses yang memadai dan aman itu nggak disediakan. Nah, pemberdayaan ini tadi ya mendorong bahwa ini ada hal yang kemudian bisa saja dilakukan oleh mereka sendiri, mereka konsolidasi, mereka kemudian ibaratnya berkontribusi untuk diri mereka sendiri, bisa aja kan kemudian ayo kita patungan nih misalnya gitu ya. Ya kalau kemudian mampu, tapi kalau nggak punya kemampuan untuk patungan, nah tadi kesadaran kritis bahwa ini kan sesuatu yang harusnya disediakan. Akhirnya kemudian nanti kita bicara juga soal ya skill berkomunikasi gitu ya, skill untuk kemudian negosiasi gitu, skill untuk kemudian advokasi. Rentetannya memang jadi banyak, tapi tadi skill dasarnya adalah berpikir kritis dan juga bagaimana partisipasi ya, participatory skills gitu. Nah, tadi tuh kita udah bahas tentang partisipasi masyarakat ya, Mas. Tapi ada nggak sih bentuk partisipasi masyarakat yang sebenarnya tuh tidak diinginkan gitu? Ya gini, ada kondisi bisa saja kemudian partisipasi masyarakat itu yang ibaratnya sifatnya prosedural gitu ya. Jadi yang penting kelihatan ada masyarakat gitu ya menyuarakan gitu. Ya intinya cuma ya pokoknya kelihatan lah ada forumnya, ada gitu ya. Nah itu jadi yang penting dari partisipasi masyarakat adalah tadi ya proses sebelumnya adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan tadi ciri-cirinya adalah ada kesadaran. Nah, setelah itu kemudian orang menggunakan kesadaran itu untuk tindakan selanjutnya gitu ya. Tindakan selanjutnya apa tadi misalnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, untuk memastikan bahwa apa yang menjadi hak dan kebutuhan mereka terpenuhi, kemudian akses bisa diberikan gitu. Ya sebenarnya kita bisa lihat kadang-kadang proses di mana
terlihat seperti ada partisipasi itu sifatnya prosedural gitu ya, dan belum tentu kemudian orang-orang yang di dalam itu tadi ya terlibat karena tadi adanya pemahaman atau kesadaran kritis gitu. Jadi yang sebetulnya jangan sampai terjadi adalah yang sifatnya prosedural gitu ya, untuk kemudian menunjukkan bahwa ini ada loh proses yang kemudian melibatkan masyarakat gitu. Tetapi kemudian misalnya hanya jadi semacam seremoni bahkan gitu ya gitu. Karena esensi dari partisipasi itu ya awalnya tadi diawali dengan adanya kesadaran kritis gitu ya, kesadaran kritis bahwa tahu apa yang terjadi pada hidup yang dialami oleh sebuah komunitas gitu ya, dan kemudian tahu bahwa ada hal yang harus mereka lakukan, tahu kemudian bagaimana caranya memastikan itu kemudian bisa diperoleh atau didapatkan oleh komunitas gitu. Dari tadi membahas tentang critical awareness gitu kesadaran kritis. Sebenarnya critical awareness atau kesadaran kritis ini tuh saya sering lihat gitu ya, akun-akun yang kayak untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan anak gitu. Apakah itu juga termasuk bentuk dari pemberdayaan masyarakat, Mas? Iya, itu termasuk karena ya jadi kan gini, ada banyak persoalan gitu yang untuk bisa memecahkan masalahnya itu dimulai dari kesadaran kritis yang harus ada gitu. Jadi ya misalnya kasusnya mahasiswa gitu ya. Apa sih yang biasa kemudian jadi isu dalam kehidupan mahasiswa gitu ya. Atau kemudian kita bicara tadi perempuan gitu ya, atau kelompok disabilitas gitu. Nah, jadi ini isunya bisa macam-macam pada kelompok yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi itu menunjukkan satu ya indikasi lah gitu ya, bahwa upaya pemberdayaan itu ya harus dimulai dari membuka kesadaran kritis gitu, dan itu bisa macam-macam, isu perlindungan anak gitu ya, isu pendidikan gitu, isu misalnya perusakan lingkungan gitu ya gitu. Kan kemudian kita juga harus punya kesadaran kritis dari mana awalnya lingkungan itu bisa rusak gitu ya gitu. Dan tadi upaya pemberdayaan komunitas atau pemberdayaan warga yang berujung pada partisipasi tadi ya lewat upaya-upaya pemberdayaan, dan jadi kembali lagi ya bisa macam-macam sih gitu ya isunya gitu. Oh, oke. Termasuk kalau kita sekarang bahasannya social justice warrior ya, gitu di betul. Jadi para pendekar keadilan sosial gitu ya, social justice warrior-nya. Kenapa mereka disebut sebagai pendekar keadilan sosial? Karena kan sebenarnya mereka orang-orang yang punya concern terhadap persoalan-persoalan pada komunitas-komunitas, khususnya biasanya kan pada kelompok-kelompok yang terdiskriminasi, termarginalisasi gitu ya, kelompok-kelompok yang memang tidak berdaya atau kurang berdaya, dan kemudian mereka perlu diberdayakan gitu. Dan siapa yang bisa memberdayakan ya ini para pendekar keadilan sosial ini gitu. Jadi kenapa ada sebutan social justice warrior? Biasanya kan adalah orang-orang tadi ya melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan untuk memberdayakan masyarakat ya. Artinya mereka mencoba memberikan keadilan ya bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tidak berdaya, yang mungkin tadi ya ada hal-hal yang memang membuat mereka lemah karena belum adanya kesadaran untuk kesetaraan. Iya, tentang bahwa mereka harus diperlakukan setara. Penting untuk mereka mendapatkan akses yang layak. Misalnya ambil contoh ya pada kelompok disabilitas gitu ya gitu, bahwa kan mereka harus diperlakukan setara, diberikan akses terhadap pelayanan yang memadai gitu ya, dan mereka tetap harus dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kemandirian, agensi gitu ya, tidak hanya dibelas kasihani gitu ya. Nah, bisa kemudian didorong kalau kemudian dimulai dari kesadaran gitu. Nah, para social justice warrior itu ya menurut saya orang-orang yang melakukan pemberdayaan sosial yang pada dasarnya adalah
mereka berusaha membentuk kesadaran kritis itu. Membentuk komunitas yang lebih baik. Iya, betul. Pada akhirnya itu gitu. Selain social justice warrior gitu, ada nggak sih sebenarnya orang-orang tertentu yang bisa meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi di masyarakat? Ya, menurut saya kita semua bisa jadi social justice warrior gitu ya. Apapun profesi kita, ketika kita menyadari bahwa ada ketidakadilan gitu ya. Nah, ketidakadilan itu bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja gitu ya gitu. Apalagi kalau itu sampai kemudian mempengaruhi kehidupan, artinya kemudian tadi ya jadi kita tidak terlayani, ya tidak punya akses gitu ya. Tidak terpenuhi hak-hak dasar gitu. Nah, kita bisa menjadi social justice warrior ketika kemudian kita bisa mengidentifikasi ada ketidakadilan dan kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa melakukannya bersama-sama atau tadi mendorong kelompok-kelompok yang lemah, tidak berdaya ini untuk kemudian mau melakukan sesuatu untuk kemudian ya membuat hidup mereka lebih baik. Oke, nah terus tadi kan pemberdayaan dalam bahasa Inggris itu empowerment, ada power. Ya, betul. Nah, sebenarnya seperti apa sih kekuatan sosial di masyarakat? Power itu adalah yang penting harus kita pahami dari power itu adalah pengaruh sebetulnya gitu ya. Ketika saya punya power besar, artinya saya punya pengaruh besar gitu. Ketika saya punya power yang lemah, pengaruh saya lemah gitu. Nah, power itu pada dasarnya itu bisa menguat ketika bersama-sama gitu. Ya artinya kalau saya melakukannya sendiri kan kurang kuat gitu ya, tidak terdengar tuh. Maka supaya bisa terdengar ya saya bersama dengan yang lain gitu ya. Itu yang kemudian bisa kita sebut, istilahnya juga bisa kita sebut sebagai berkoalisi gitu ya, atau beraksi bersama, community action atau collective action gitu. Karena dengan community action atau collective action itu, maka kemudian powernya jadi makin kuat. Gitu. Kayak demonstrasi berarti Mas? Iya, kan kita bisa bayangkan kalau Anda tuh nggak suka dengan sesuatu, terus saya tuh demonya sendirian gitu. Itu kan pasti jadi powernya lemah kan gitu kan, suaranya lemah. Ya siapa ini gitu ya. Terus tapi beda kalau kemudian kita demonya rame-rame nih. Biasanya kan makin besar kan makin bisa terdengar dan itu menunjukkan bahwa power itu akan semakin menguat ketika itu makin kolektif. Nah, makanya kenapa dalam pemberdayaan itu yang didorong adalah sebenarnya pemberdayaan secara kolektif, secara bersama-sama gitu. Berarti kalau misalnya kita sebagai warga biasa gitu ya kan, kita kekuatan kita adalah ketika kita bersama-sama gitu ya Mas? Iya, betul. Ya sebenarnya pesannya dari empowerment ini adalah, karena tadi saya bilang power itu akan cenderung makin menguat ketika kita bersama-sama gitu ya. Nah artinya kemudian penting untuk kemudian secara bersama-sama gitu. Nah begitu juga ketika proses pemberdayaan itu dilakukan gitu ya, maka pemberdayaan itu penting sebenarnya mendorong orang itu secara kolektif gitu ya, ya sadar bersama, tahu bersama, paham bersama, terus melakukannya bersama-sama dengan strategi yang dirancang bersama-sama gitu, dan dilakukannya sama-sama. Itu pasti akan lebih kuat gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya seperti pemerintah gitu, mereka tuh sebenarnya punya nggak sih Mas kekuatan untuk melakukan pemberdayaan gitu secara jangka panjang? Karena kalau misalnya kayak tunawisma gitu, datang ke tempat panti sosial, keluar kembali menjadi tunawisma gitu. Nah, menurut saya sih itu tugas pemerintah gitu ya, memampukan setiap orang, baik yang memang tidak berdaya ataupun yang sudah berdaya, tapi khususnya yang tidak berdaya gitu ya. Ya misalnya kembali ke contoh yang tadi disebutkan soal ya tunawisma, kalau dibiarkan begitu saja, nggak ada upaya-upaya untuk misalnya membantu mereka atau menguatkan mereka, misalnya bagaimana tunawisma ini dibuat mulai dari terpenuhi rasa amannya sampai kemudian nanti bisa dibangun pelan-pelan bahwa dia bisa berdaya dengan cara-cara yang lebih produktif misalnya, dan itu dilakukan oleh pemerintah. Ya menurut saya itu tugas pemerintah gitu ya gitu.
untuk ya memang ya kan sebenarnya tugas pemerintah adalah mensejahterakan semua warganya gitu. Kenapa kita dengar istilah kesejahteraan sosial gitu ya, atau keadilan sosial? Iya, betul. Karena pada dasarnya memang ya semua orang perlu untuk dibuat bahkan harus gitu ya kalau kita melihat pemerintah untuk sejahtera ya dalam pengertian ya intinya ya orang kemudian setidaknya diberikan atau dibukakan akses terhadap hak-hak atau kebutuhan dasar hidupnya. Kalau misalnya membahas tentang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ya Mas, berarti kan masyarakat itu punya peran yang cukup besar gitu kan, selain pemerintah dia punya peran yang cukup besar. Nah sebenarnya masyarakat seperti apa sih Mas yang memiliki pemberdayaan dan partisipasi yang tinggi gitu? Ya, masyarakat yang sadar akan hak-haknya ya, masyarakat yang kemudian mau berbuat untuk kemudian bisa hak-haknya dipenuhi. Artinya ya kita jangan mau menerima begitu saja gitu ya. Ya kalau kemudian yang kita alami itu udah membuat kita nyaman, tapi kalau kemudian misalnya contohnya hak untuk kesehatan, menerima layanan kesehatan dasar gitu ya. Ketika misalnya ada anggota keluarga yang sakit, terus kemudian kita jadi sulit untuk mengakses layanan kesehatan, itu kan jadi masalah, itu kan masalah gitu. Dan yaitu ketika itu terjadi, kita harus tahu bahwa itu sebenarnya tidak boleh terjadi, gitu ya. Kan kita pernah dengar lah cerita-cerita misalnya ada orang sakit gitu ya, terus tapi kemudian tidak bisa mendapatkan layanan ambulans. Karena apa? Karena kemudian puskesmasnya nggak punya ambulans gitu ya, atau kemudian ada ambulans tapi nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai. Itu kan, itu kan sebenarnya hak kita, gitu ya, gitu. Nah berarti kan ada masalah gitu ya, gitu. Nah ya jadi bisa dimulai dari tadi ya kesadaran tentang apa yang menjadi hak kita, dan untuk itu kita harus berani bilang bahwa ya ini harus dilakukan supaya kemudian kita bisa terpenuhi hak dan kebutuhan dasar kita. Gitu. Oke, nah tapi kan ada nih Mas, kebanyakan orang gitu ya, ketika misalnya mau pemilu atau apa gitu kayak males lah gitu. Suara kita nggak bakal didengar siapapun pemerintahnya yang kayak gitu-gitu. Itu bisa nggak sih Mas membuat partisipasi masyarakat tuh semakin rendah gitu Mas? Nah itu kan ya itu bisa saja ketika kemudian masyarakat menilai bahwa apapun yang saya lakukan itu sepertinya nggak ngaruh gitu kan gitu. Nah ini yang kemudian ya nggak boleh terjadi kan gitu. Artinya kita frustrasi, dan artinya sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya nggak happy gitu, tapi ya udah akhirnya kita terus jalani hidup kita. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan ya. Kita tidak happy tapi kita jalani terus, kita sebenarnya nggak bahagia karena itu, nggak puas juga gitu. Nah sebetulnya dengan upaya-upaya pemberdayaan itu sebenarnya mencegah ada rasa frustrasi seperti ini gitu. Atau sebenarnya kalau ini terjadi, kita menangkap ini frustrasi gitu ya, nah berarti harus dilakukan sesuatu supaya kemudian orang merasa masih punya kesempatan untuk maju gitu ya, untuk mempengaruhi sesuatu gitu, untuk kemudian ya dirasakan bahwa memang dia bisa mengendalikan hidupnya gitu ya. Kalau sepertinya kan berarti mau ikut memilih, mau nggak ikut memilih, rasanya kayaknya nggak ngaruh gitu ya. Siapapun jadi kan rasanya gitu, saya nggak punya kendali atas hidup saya gitu. Ya pemberdayaan sebenarnya juga untuk mendorong orang atau membuat orang yakin bahwa dia bisa mengendalikan hidupnya, bisa mengendalikan apa yang terjadi pada hidupnya gitu. Dari Mas Diki sendiri buat masyarakat gitu kan, buat yang nonton, ada nggak sih saran gitu supaya kita tuh bisa lebih berpartisipasi gitu dalam masyarakat? Ya
supaya kita bisa berpartisipasi gitu ya. Ya artinya memang channel-channel, kanal-kanal gitu, akses-akses untuk partisipasi itu harus dibuka gitu ya. Artinya memang ada kemungkinan, ada kesempatan gitu dari mulai yang di tingkat paling bawah, jadi komunitas yang paling bawah gitu. Jadi ada channel-channel di mana kemudian memang orang bisa berpartisipasi gitu ya. Ya artinya gini, kita bisa membayangkan bahwa di komunitas kita, di lingkungan yang terkecil nih gitu ya, RT gitu ya, misalnya di RT itu ada forum warga gitu ya, terus nanti di tingkat atasnya juga ada gitu ya. Meskipun kita tahu lah juga ada memang hal-hal yang sifatnya prosedural, ada misalnya memang itu dilakukan ketika misalnya ada yang namanya musrenbang gitu ya. Musrenbang itu apa, Mas? Musyawarah perencanaan pembangunan gitu. Okay. Ya saya tahu itu sebenarnya maksudnya tadi ya untuk membangun partisipasi warga. Tetapi tadi jangan sampai kemudian terjebak ini hanya sesuatu yang sifatnya prosedural gitu, tanpa betul-betul ketika orang di dalamnya terlibat itu memang karena ada tadi pemahaman kritis, kesadaran kritis, ya kesadaran akan haknya, ya terus kemudian upaya-upaya untuk kemudian membuat suara yang terdengar gitu ya. Ya kalau tadi pertanyaannya adalah pemberian itu efektif ya, supaya pemberian efektif ya, dan ya kadang-kadang memang ada komunitas-komunitas tertentu yang memang udah powernya kurang gitu ya. Artinya memang ya ada mereka-mereka yang mau gitu ya, ada mereka-mereka yang sadar bahwa memang ada komunitas-komunitas yang harus dibantu ya, didorong dengan aktor-aktor yang datang dari luar gitu awalnya gitu, sampai kemudian nanti mereka bisa menyuarakannya sendiri gitu. Ya sebetulnya kunci dari pemberian itu adalah pertama sadar gitu bahwa kita tuh punya power atau tidak gitu ya. Mungkin tadi yang saya bilang bahwa ya kita harus sadar bahwa sebetulnya apakah apa yang terjadi pada diri kita itu sesuatu yang memang harusnya terjadi begitu saja, atau memang sesuatu yang harus kita bisa ubah gitu ya, dan kita bisa terlibat dalam perubahan itu gitu. Nanti bisa kita lakukan adalah sadari gitu ya. Iya betul. Dan tentu kan semua orang maunya berdaya ya gitu. Jadi kalau buat saya sih yang penting itu ya soal kesadaran itu gitu. Ini sangat informatif gitu ya, Mas. Mudah-mudahan ya. Gimana cara kita bisa menjadi bagian dari masyarakat, membangun komunitas kita sendiri. Makasih banget. Sama-sama, Mas Dinda. Diki untuk datang hari ini. Makasih juga untuk yang udah menonton. Sampai jumpa.